Mau dapat dividen rutin dan tentu saja bisa kita nikmati sebagai pengganti gaji atau penghasilan rutin kita, tetapi kita nggak mau kerja dan ya bisa dibilang udah nikmati hasil investasi. Nah, tentu saja semua orang bisa mengalami hal itu, teman-teman. Nah, kali ini kita bakal mengulik salah satu cerita seorang investor yang tentu saja hidup dari dividennya dan bisa dibilang ini paling sensasional, yakni Grace Groner. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat setelah yang berikut ini. Teman-teman, salah satu cerita investor saham dividen yang paling sensasional yang pernah saya dengar itu adalah seorang Grace Groner. Nah, jadi perempuan ini adalah sekretaris di perusahaan farmasi seperti Abbott ini, sekitar bekerjanya sekitar 43 tahun dan mampu menghasilkan hingga 7 juta US dollar pada 2010 atau sekitar 9,85 juta US dollar jika dirupiahkan sekitar 152,34 miliar jika dihitung dari tingkat inflasi di 2023. Gimana caranya? Jadi, Grace Groner ini bukan ahli saham yang jago dalam analisis fundamental maupun teknikal. Dia benar-benar seorang pekerja full-time yang bekerja sebagai sekretaris di Abbott tadi, di perusahaan farmasi. Hingga suatu ketika, dia memutuskan untuk membeli 3 lembar saham Abbott di harga $60 pada 1935. Artinya ia mengeluarkan sekitar 180 US dollar. Jika disetarakan dengan inflasi, maka modal investasinya sekitar 4.000 US dollar atau sekitar 62 juta. Nah, setelah membeli 3 lembar saham Abbott tadi, Groner hanya hold keras dan melakukan top up ketika ada dividen. Jumlah lembar kepemilikannya di Abbott bertambah melalui dua cara. Yang pertama, dari reinvestasi dividen, dan yang kedua, dari aksi stock split. Dari situ sebenarnya Grace Groner ini bisa menumbuhkan nilai asetnya dari modal 62 juta menjadi 152 miliar dari tahun 1935 hingga 2010. Artinya holdnya ini sekitar 75 tahun, teman-teman. Nah, secara gaya hidup sebenarnya Grace Groner ini juga tipe yang sangat sederhana banget. Ya, dia hanya tinggal di rumah kecil di tempat dia tinggal itu hanya satu kamar tidur. Jadi dia juga nggak punya mobil dan beli pakaian, ya bisa dibilang ini dia hanya beli di penjual barang bekas lah gitu ya, pakaian. Meski ketika kita tahu kisah aslinya, Grace Groner ini sebenarnya tidak pernah menikmati hasil kekayaannya tersebut. Karena saham Abbott ini tidak pernah dijualnya hingga tahun 2010. Dari sini, kita bukan mau bahas uangnya dibawa mati apa enggak ya teman-teman, tetapi bagaimana cara kita mempelajari bagaimana cara mudah dari Groner ini mendapatkan keuntungan. Itu poin penting yang mau kita sampaikan dalam pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan pahami bagaimana strategi investasi Groner dan penerapannya di Indonesia. Nah, jika dilihat, Groner punya alasan kuat kenapa dia berani membeli saham Abbott hingga hold keras tadi, bahkan dia bukan seorang ahli saham. Nah, jawabannya, dia mengetahui hal ini seperti apa bisnis Abbott dan bagaimana prospek ke depannya. Jadi, dia tuh tahu persis gitu saham Abbott ini seperti apa. Prospeknya juga dia tahu. Nah, artinya, jika kita ingin memilih saham untuk investasi jangka panjang, kita harus tahu persis secara detail prospek saham tersebut atau perusahaan tersebut ya, bukan bicara sahamnya doang. Nah, caranya dengan menganalisis kinerja keuangan dan komponen fundamental lainnya. Setelah itu, kita bisa mengikuti cara Grace Groner dalam berinvestasi saham seperti beli, hold, dan reinvestasi dari pendapatan dividen. Nah, meskipun secara strategi, ya kita nggak berani merekomendasikan karena perlu review kembali soal fundamental emiten minimal 2 kali dalam setahun atau paling tidak 2 kali setahun atau semester atau kuartalan jika memang memungkinkan. Dan jika kualitasnya bagus, maka kita bisa teruskan untuk berinvestasi atau hold seperti itu. Namun apakah saham di Indonesia bisa seperti Abbott yang memang terkenal sebagai saham dividen paling oke sepanjang masa? Tentu saja dari sini
kita bisa berasumsi dan memberikan simulasi pada saham BBRI dalam 10 tahun terakhir. Nah, rata-rata yang kita maksudkan di sini adalah rata-rata pergerakan harga saham BBRI dalam 10 tahun terakhir itu sekitar 15,55% per tahun. Nah, lantas tingkat dividen yield-nya ini sekitar 3,16%. Artinya, jika kita melakukan reinvestasi lagi, setiap dividen yang kita peroleh dari BBRI tadi, maka rata-rata keuntungan kita per tahun di saham BBRI ini sekitar 18,7%. Lumayan, teman-teman. Nah, lantas jika kita memiliki modal sekitar 10 juta pada 2013 silam, berarti kini modal kita sudah tumbuh harusnya ini sekitar 455% menjadi 55,57 juta. Nah, jika dihitung dengan kalkulator investasi ya teman-teman, maka nominalnya ini kira-kira di 2013 itu 10 juta, hasilnya sekarang sekitar 14,58 juta. Bagaimana strateginya jika kita dengan cara cicil beli? Ini teman-teman, dengan menggunakan asumsi saham BBRI tadi dalam 10 tahun terakhir dan cicil sekitar 100.000 per bulan, serta melakukan reinvestasi dividen per bulan, kini nilai asetnya sudah menjadi sekitar 34,64 juta. Sebenarnya berapa keuntungannya? Jadi dengan menghitung modal pokok sekitar 100.000 per bulan selama 10 tahun, artinya investasi sekitar 12 juta. Nah, berarti total keuntungan yang diperoleh ini sekitar 188%. Jika dihitung nilai 12 juta di 2013 ini setara dengan 17 juta. Nah, artinya tingkat keuntungan juga masih oke, masih bisa mengalahkan inflasi ya teman-teman. Jadi sekitar 18%. Nah, jadi kita sudah pada kesimpulan teman-teman. Banyak orang memang belum memulai investasi yakni dengan alasan modalnya masih kecil, sedangkan keuntungan dari saham baru terasa dalam jangka panjang. Padahal kalau kita perhatikan pepatah itu mengatakan banyak jalan menuju Roma. Nah, dalam konteks investasi, ini syaratnya adalah sabar dan konsisten. Pasalnya, memulai investasi lebih cepat lebih baik agar time frame yang kita ini bisa lebih lama, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Ketimbang kita menunggu modal besar tetapi time frame investasinya jadi lebih pendek. Nah, sebagai contoh, jika kita berinvestasi secara konsisten senilai 100.000 per bulan selama 10 tahun dengan ketentuan keuntungan seperti saham BBRI tadi, maka nominal uang kita bisa naik sekitar 188% menjadi 34 jutaan. Nah, bayangkan teman-teman, jika kamu berinvestasi dengan modal yang sama setiap bulan, tapi dilakukan dalam 3 tahun. Tentu saja nominal uangnya hanya sekitar 4,7 juta, atau kenaikan asetnya sekitar 32%. Jadi lebih sedikit gitu ya teman-teman, karena time frame-nya pendek. Nah, tentu saja jika kita ingin mencapai target yang sama atau melebihi time frame 10 tahun dalam 3 tahun, investasi kita harus dilakukan dengan modal yang besar. Misalnya dengan 1 juta per bulan. Nah, dengan begitu maka total nilai sekitar 47,8 juta atau naik sekitar 32% dari total yang kita simpan. Kita simpan tadi 36 juta gitu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita bisa memulai investasi dengan cara paling simpel, tapi tetap dengan analisis yang matang secara pribadi, bukan berdasarkan rekomendasi sehingga kita nggak paham tentang apa yang kita lakukan. Ya, paling tidak kita tahu kenapa sih kita beli saham itu dan itu layak kita beli. Karena jawabannya ini jangan sampai kita cuma ikut-ikutan, baik ikut teman atau ikut rekomendasi dari para influencer, teman-teman. Nah, demikian teman-teman pembahasan yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam satu frekuensi.